Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan coba membahas mengenai soal perbandingan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa soal perbandingan ini sering muncul dalam soal SKD CPNS. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Bila seseorang berangkat bekerja pada pukul 6:10 menggunakan motor dengan kecepatan tetap, menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit, pada pukul berapa dia sampai di kantornya? Bila jarak ke kantornya adalah 21 km. Oke, kita lihat ya di sini. Dia menempuh jarak 6 km dalam 16 menit. Kalau 21 km, dia dapat menempuh dalam berapa menit? Oke, ini merupakan perbandingan berbanding lurus. Apa sih maksudnya perbandingan berbanding lurus? Artinya, jika suatu unsur, misalkan kita sebut ini unsur A, dan ini unsur B, jika unsur A itu bertambah, maka unsur B juga bertambah. Dan sebaliknya, jika unsur A berkurang, maka unsur B juga berkurang. 6 km, dia bisa menempuh dengan waktu 16 menit. Kalau semakin jauh, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Untuk perbandingan berbanding lurus dapat kita tulis sebagai berikut. 6 km dibagi dengan 16 menit. Nah, ini cara menulis untuk perbandingan berbanding lurus. Oke, 6 km dibagi dengan 16 menit sama dengan 21 km dibagi X. X itu yang ditanyanya. Oke, kita kali silang saja. 6 km dikali X, 6X. 21 km dikali 16, 21 dikali dengan 16. Jadi X-nya sama dengan 21 kali 16 dibagi dengan 6. Oke, sama-sama kita bagi 3. 6 bagi 3, 2. 21 bagi 3, 7. 16 dibagi 2, 8. Jadi 7 dikali 8 itu 56 menit. Yang ditanya adalah pukul berapa dia sampai di kantornya. Jadi 06.10 ditambah dengan 56 menit. Jadi jawabannya adalah pukul 7:06. Cara yang kedua yaitu kita lihat yang ditanyanya di sini adalah waktu. Jadi kita tulis waktunya itu di atas 16 menit dibagi dengan 6 km dikali 21 km. Ini bisa kita coret kilometernya. 21 dibagi 3, 7. 6 dibagi 3, 2. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 7 itu 56 menit. Oke, sama ya. Oke, mana yang lebih cepat pengerjaannya? Cara 1 atau cara 2? Pasti cara 2 ya, teman-teman. Kenapa sih kita harus mengerjakan soal ini dengan cepat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam soal SKD CPNS itu ada 100 buah soal, yang mana kita harus mengerjakannya dalam waktu 90 menit. Artinya apa? Satu soal itu harus kita kerjakan kurang dari 1 menit. Oleh karena itu, kita dituntut untuk membaca cepat, hitung cepat, dan jawab dengan tepat. Kita lanjut lagi ya, soal berikutnya. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Ini merupakan hubungan antara pekerja dan waktu dalam membangun sebuah pondasi gedung. Artinya, kalau pekerjanya semakin banyak, maka gedung itu akan siap dalam waktu yang cepat. Jadi ini menunjukkan bahwa soal ini merupakan perbandingan berbanding terbalik. Untuk soal perbandingan terbalik dapat kita tulis sebagai berikut. 8 dikali 12 sama dengan X dikali 2. X itu banyaknya pekerja yang ingin kita hitung jika waktu yang diperlukan untuk membangun pondasi itu 2 hari. Jadi X sama dengan 8 dikali 12 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. 8 kali 6 itu 48 pekerja.
maka tambahannya adalah 48 dikurang 8. Jadi 40 pekerja. C. Tahu cara yang kedua? 8 pekerja dikali dengan 12 hari dibagi 2. Harinya ini kita bisa coret. 12 bagi 2, 6. 8 kali 6 adalah 48 pekerja. Jadi 48 dikurang dengan 8. Nah, hasilnya adalah 40 ya, sama ya, cara 1 dengan cara 2 hasilnya. Dalam pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja adalah 200.000. Tetapi pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambah 4 orang lagi. Berapa jumlah gaji tambahan yang harus dikeluarkan pemilik kolam? Ini hubungan antara pekerja dan gaji. Kalau semakin banyak pekerja, maka gaji yang kita keluarkan itu semakin besar ya. Jadi ini merupakan hubungan perbandingan berbanding lurus. Karena yang ditanyanya adalah berapa jumlah gaji tambahan, jadi kita tulis di atasnya adalah 200.000 dibagi dengan 8 pekerja dikali dengan 12 pekerja, karena dia menambah 4 orang lagi. Oke, pekerjanya bisa kita coret. Sama-sama dibagi 4, 3. 2. 200 dibagi 2 bagi 2. 1. Jadi 100.000 dikali dengan 3. Itu hasilnya adalah 300.000. Yang ditanya berapa jumlah tambahan gaji? Yang ditanya adalah tambahan gajinya. Jadi 300.000 dikurang 200.000. Tambahan gajinya adalah 100.000. Pada pasar tradisional terdapat apel 8 kilo dengan harga 40.000. Maka berapakah harga untuk 10 kilo apel? Nah, ini hubungan antara apel dan harga. Kalau semakin banyak apelnya, maka harganya juga semakin besar atau semakin mahal ya. Jadi ini merupakan soal berbanding lurus. Karena yang ditanyanya adalah harga, jadi harganya kita letakkan di atas ya. 40.000 dibagi dengan 8 kilo dikali dengan 10 kilo. Oke, kilogramnya bisa kita coret. 40 bagi 8 itu 5. 5 kali 10 adalah 50.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Orang pekerja mendapat upah lembur setiap minggu sebesar 243.000 jika total jam lembur dalam seminggu selama 9 jam. Jika ia hanya lembur selama 5 jam dalam seminggu, berapa upah lembur yang ia dapatkan? Oke, 243.000 ini kalau dia lemburnya 9 jam. Kalau sekarang dia lemburnya 5 jam, otomatis upah lemburnya itu kecil dari 243. Jadi ini merupakan soal perbandingan berbanding lurus. Oke, langsung saja kita tulis. 243.000 dibagi 9 jam dikali 5 jam. Jamnya bisa kita coret. 243 dibagi dengan 9. 2, 18, 63, 7. Jadi 243 dibagi dengan 9 itu 27. 27 dikali dengan 5. Kali 5. 7 kali 5, 35. 5, 3. 5 kali 2, 10. Tambah 3, 13. Jadi 135.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu. Ini hubungan antara banyaknya ayam dengan waktu habisnya makanan. Artinya, kalau semakin banyak ayamnya, maka persediaan makanannya juga akan cepat habis. Jadi, ini merupakan soal perbandingan terbalik. Oke, langsung saja kita tulis. 60 ayam dikali dengan 12 hari dibagi dengan 80 ekor ayam. Kenapa 80? Karena dia membeli lagi 20 ekor. Ayamnya kita coret. 60 bagi 23, 80 dibagi dengan 24.
Jadi 12 dibagi 4 itu 3. Ya, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah 9 hari. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buku dengan tebal buku 6 mm. Banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tiap buku tebalnya 24 mm adalah. Oke, ini hubungan antara banyaknya buku yang bisa ditampung di lemari dengan tebal bukunya. Artinya, jika bukunya semakin tebal, maka jumlah buku yang bisa ditaruh di lemari itu jumlahnya akan semakin sedikit. Ini merupakan soal perbandingan berbanding terbalik. Langsung saja kita tulis 36 buku dikali 8 mm dibagi dengan 24 mm. Milimeternya bisa kita coret. Sama-sama dibagi 8 ini 1, 3. 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi 12 buku. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 130 hari oleh 55 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 10 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah hubungan antara pekerja dan hari ini sering sekali keluar ya di dalam soal perbandingan. Kerjanya semakin bertambah, maka harinya itu akan lebih cepat atau berkurang ya. Jadi ini merupakan perbandingan berbanding terbalik. Langsung saja kita tuliskan 130 hari dikali 55 pekerja dibagi dengan 65 pekerja. Kenapa dibagi dengan 65 pekerja? Karena sebelum pekerjaan dimulai ditambah 10 pekerja. Jadi 55 ditambah dengan 10, jadinya 65. Pekerja-pekerjanya bisa kita coret. 130 dibagi 65 itu 2. 2 dikali 55 itu 110 hari. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jadi, pembangunan gedung itu adalah 20 hari. 20 hari. Setelah bekerja 8 hari, jadi sisanya adalah 12 hari ya, yang belum dikerjakan. Dia berhenti 4 hari. Jadi sisanya 8 hari yang harus dikerjakan. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja sama dan supaya pembangunan gedung sesuai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Oke, ini kembali lagi ya, hubungan antara pekerja dan hari. Jadi ini merupakan perbandingan berbanding terbalik. Saja kita tulis 12 hari dikali dengan 28 pekerja dibagi dengan 8 hari. Harinya bisa kita coret. Ini sama-sama kita bagi 4, 2, 3. Ini kita bagi 2, 28 bagi 2, 1, 4. 3 dikali 14 adalah 42 pekerja. Yang ditanya adalah banyak pekerja tambahan. Jadi 42 pekerja dikurang dengan 28 pekerja. Jadi tambahannya adalah 14 orang. 15 orang pekerja membersihkan rumput di jalan lintas sepanjang 18 km dalam waktu 24 hari. Berapa hari yang diperlukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan sepanjang 22 km? Oke, 15 pekerja, 18 km itu dapat diselesaikan dalam 24 hari. Sekarang kalau 40 pekerja, 22 km itu bisa diselesaikan dalam berapa hari? Cara pertama yang kita lakukan adalah kita kerjakan dulu yang atas. Ini kita buat sama jumlah pekerjanya, 40 pekerja, 18 km itu berapa hari dia mengerjakannya? Jadi 15 pekerja, 24 hari, kalau 40 pekerja berapa hari? Ini ingat pekerja dan hari berbanding terbalik. Jadi langsung saja kita tulis 15 pekerja dikali 24 dibagi dengan 40 pekerja. Pekerjanya kita coret. Oke, sama-sama kita bagi 8 ini 3. 40 bagi 8 itu 5. 15 dibagi 5 itu 3. Jadi 3 kali 3,
9 hari. Ini kan udah sama ya, 40 pekerja, 40 pekerja. Jadi kita kerjakan yang bagian ini lagi. Semakin jauh pekerjaan yang dilakukan, maka waktu yang diperlukan itu semakin lama ya. Jadi ini merupakan perbandingan berbanding lurus. Langsung saja kita tulis 9 hari dikali dengan 18 km dikali dengan 22 km. Kilometernya bisa kita coret. 9 dibagi 9 1, 18 dibagi 9 2. 22 dibagi 2 itu 11. Jadi 11 hari. Cara yang kedua, kita udah tahu ya hubungan antara pekerja itu berbanding terbalik. Ini kan hubungan antara pekerja dan hari. Oke, kenapa dia dibagi dengan 18 dan 22? Kita tahu bahwa 18 dan 22 itu merupakan panjang jalan lintas yang ingin dikerjakan. Artinya, kalau semakin panjang jalan lintasnya, maka pekerjanya semakin banyak. Dan juga kalau semakin panjang jalan lintas yang ingin dikerjakan, maka waktunya juga semakin lama. Artinya, antara pekerja dan panjangnya jalan lintas berbanding lurus, dan panjangnya lintasan juga berbanding lurus. Oke, ini kita kali silang ya. Jadi kan ini X. Jadi 40 dan 18 ini jadi pembaginya. 18 dan 40. 5, 15 bagi 5, 3. 40 bagi 5, 8. 4 bagi 3, 8. 18 bagi 3, 6. 8 sama 8 habis. Bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 22 bagi 2, 11. Jadi jawabannya adalah 11 hari. Sama ya jawabannya ya. 11 hari, 11 hari. 2 unit rumah dikerjakan oleh 4 pekerja selama 20 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun 5 unit rumah dalam waktu 40 hari? Pekerja dan hari. Lagi-lagi ya, pekerja dan hari. Ini merupakan perbandingan berbanding terbalik. Oke, kita lihat 2 unit rumah. Kalau semakin banyak rumah yang dikerjakan, pekerjanya juga semakin banyak. Jadi antara rumah dan pekerja itu berbanding lurus. Kalau semakin banyak rumah yang dikerjakan, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Jadi antara rumah dan hari itu juga berbanding lurus. Jadi bisa kita tulis sebagai berikut. 4 pekerja dikali 20 hari dibagi dengan 2 rumah. Sama dengan X dikali 40 hari dibagi dengan 5 rumah. Kita kali silang. Ini kita kali silang. Yang ditanya adalah X, jadi 40 dan 2-nya jadi pembagi. 2, 40. Oke, rumahnya bisa kita coret, harinya bisa kita coret. 40 dibagi 4, 10. 4 bagi 4, 1. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 10, 1. 10 bagi 10, 1. Jawabannya adalah 5 pekerja. Mudah kan? Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.